Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintalita Anugrah, NIM A1H1200035 akan menjelaskan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Langsung saja. Bab 5. Pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya, agar tercapai pendidikan yang optimal. Jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri atas sejumlah kecil orang karena adanya hubungan sedara. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan. 3. Masyarakat. Masyarakat merupakan penyelenggara dalam pelaksanaan pendidikan. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya penetapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran di Indonesia. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. 2. Aliran navatisme. Aliran navatisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sedangkan faktor pendidikan kurang berpengaruh. 3. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme, seorang ahli berpendapat semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang buruk. 4. Aliran konvergensi. Seorang ahli berpendapat anak yang dilahirkan di dunia ini membawa pembawaan yang baik dan juga pembawaan yang buruk. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. 1. Pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar, gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan lingkungan sekitarnya. 2. Pengajaran pusat pendidikan. Pengajaran pusat pendidikan ini melalui pusat-pusat minat anak. 3. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. 4. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek di sini anak bebas memilih apa yang dia inginkan untuk kepada pekerjaan. 2 aliran pokok. Yang pertama yaitu 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Perguruan Kebangsaan Tanam Siswa. Perguruan Kebangsaan Tanam Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini berbentuk yayasan. 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang dialami di Indonesia, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Jenis-jenis permasalahan jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Permasalahannya bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Masalahnya timbul karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. 2. Masalah mutu pendidikan.
Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf yang diharapkan. Ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan memperdaya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pemecahan masalah permasalahan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan. Cara konvensional yang pertama yaitu membangun gedung sekolah seperti SD, Inpres, atau ruang belajar. 2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem pergantian pagi-sore. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Cara konvensional yaitu yang tadi. Cara inovatif antara lain yang pertama sistem PAMONG, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan juga guru, yaitu saling bekerja sama di antara ketiganya. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka. 5. Kejar paket A dan paket B. 6. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Yang pertama yaitu seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya SLTA dan PT. 2. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram. 3. Peningkatan administrasi manajemen khusus mengenai anggaran. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan dilihat pada keluarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan, aspirasi masyarakat. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu masalah keutuhan pencapaian sasaran. 2. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum di sini meliputi masalah konsep dan bagaimana pelaksanaannya. 3. Masalah peranan guru. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 4. Upaya penanggulangan. 1. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan lagi. 2. Pelaksanaan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan. 3. Pendidikan tenaga pendidik perlu diberi perhatian khusus dan lain-lain. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Jalur pendidikan terbagi atas dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu sifatnya formal, berjenjang, dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah yaitu tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kegiatan ekstrakurikuler, contohnya pramuka, keagamaan, dan lain-lain. 2. Jenjang pendidikan terbagi atas 3, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu jenis program pendidikan terbagi atas 5, yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum di sini seperti SD, SMP, SMA. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan di sini seperti STM, SMK, SMEA, dan lain-lain. Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa di sini di mana yang mempunyai keterbelakangan fisik. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan seperti Akpol, IPDN, dan lain-lain. Dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan di sini seperti IAIN atau PGAN. 2. Kurikulum pendidikan nasional terbagi atas 2, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Selanjutnya, upaya pembangunan pendidikan nasional. Upaya pembaruan pendidikan yaitu yang pertama pembaruan landasan yuridis. Di sini merupakan landasan yang bersifat fundamental.
Kedua yaitu pembaruan kurikulum. Di sini pembaruan kurikulum di mana untuk mempertahankan kurikulum atau mengubah kurikulum. Tiga yaitu pembaruan pola masa studi. Yang keempat yaitu pembaruan tenaga pendidikan. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional yaitu berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang 1945 berdasarkan Pancasila dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. Perbedaan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluaran dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama yaitu segi sasaran pendidikan untuk mewujudkan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan. Dua, segi lingkungan pendidikan terbagi atas tiga yaitu rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembinaan kerja menurut sektor kehidupan antara lain terbagi atas hukum, ekonomi, sosial, politik, keuangan, dan lain-lain. Sistem pendidikan perlu selalu disempurnakan. Alasannya karena sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia hanya mengejar kesempurnaan, tetapi tidak pernah menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan, maka sistem pendidikan perlu disempurnakan. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling berkaitan erat. Yang pertama yaitu aspek filosofis dan keilmuan. Dua, aspek yuridis dan perundang-undangan. Tiga, struktur. Empat, kurikulum yang meliputi metodologi, pendekatan, dan juga orientasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.